Ajil gue tarik gue giniin, kunyuk, lo harus main sama gue. Gue gak peduli lo takut, ini film pertama gue gak mau adegan ini di-cut. Karena apa? Ini adegan ada gue. Kalau ini adegan di-cut, muka gue berkurang di layar. Halo, ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Dan hari ini ramai banget ya. Ada teman-teman dari cast film Keramat 2. Ini ngeliatnya kesini apa kesitu? Boleh keluar aja. Ini ada banyak, ada 6 orang di sini. Nanti langsung kenalan aja ya. Dan yang pasti film Keramat 2 ini, kalau misalnya dari kemarin udah pada penasaran kan, Keramat 2, Keramat 1 udah pada nonton. Terus Keramat 2 udah pada ngikutin juga infonya kalau film ini tuh gak pakai skrip, betul? Iya, betul. Terus teman-teman di sini juga memerankan jadi dirinya sendiri. Iya. Oke, baik. Kita pengen tahu nih, pas pertama kali di casting kalian disuruh apa sih? Jujur ini nggak ada casting sih. Oh nggak ada ya? Gimana tuh prosesnya, gimana tuh? Ditunjuk satu-satu aja. Iya. Langsung ditunjuk, terus akhirnya langsung dikasih Keramat 2 gitu. Iya. Oke, terus prosesnya gimana tuh kan waktu ada di benak kalian kan gak ada skrip tuh, terus kan belum saling kenal pastinya ya. Terus akhirnya pas ketemu itu gimana tuh? Ceritanya gimana awalnya? Kayak tuh. Boleh, silakan. Gimana tadi? Gak ada skrip, terus sama orang-orang yang baru kenal gitu. Canggung gak atau gimana gitu? Oh iya. Itu awal-awal aku insecure sih karena kan pas film pertama lagi gitu. Oh, film pertama. Film pertama, terus yang lain tuh udah sering main film. Aku sama Arla pertama kali main film. Oke. Jadi gimana nih gue? Di sini ada? Arla nggak ada. Salah satu teman kita. So gimana ya, bisa nggak sih maininnya mana nggak pakai skrip? Maksudnya aku bisa nggak sih memposisikan diri aku tuh porsinya yang pas aja gitu, nggak berlebihan, cuman nggak yang pasif juga. Terus mau persiapin sesuatu bingung mau persiapin apaan, jadi kita siapin fisik dan mental aja. Oke. Ada yang paling nyebelin nggak di sini menurut kalian gitu? Alhamdulillah. Pernah kenal gitu kan? Semua berantem sama Oma ini. Iya. Untung nggak ada orangnya. Atas satu, bawah satu. Iya. Oh iya, benar. Terus ada lagi mungkin yang mau diceritain tuh pas pertama kali ketemu sama mereka gitu, terus harus Iya. Perasaannya gimana sih pas kita ketemu pertama kali, inget nggak? Gue inget. Biasa. Gue inget Coba banget. perasaannya dong, please. Gue lagi duduk, abis itu tiba-tiba ada Keanu. Abis itu gue kenalan. Lo sama Arla? Iya, gue sama Arla. Abis itu kalau nggak salah, lo nanya umur lo berapa. Terus gue kayak nggak gitu kan. Terus gue nengok ke lo, hah saya? Terus dia ketawa kayak, saya. Gitu. Kayak julid banget demi Allah, baru tahu. Karena saya. Kayak kenapa gitu julid banget? Ya kenapa saya? Gue ngomong Come on. saya. Gue formal, lumayan formal gue. Gue bakal lebih terima gitu kalau misalnya lo yang kayak mi gitu kan, atau enggak gitu, gue gitu, Gue saya suka aku Nggak tahu. kenapa saya kayak interview kerja. Masa gue merasa iya pembawaan gue kan nggak yang saya gitu. jadi seru ya ceritanya. Terus kalian barengan selama berapa bulan sih atau berapa lama gitu pas selama syuting dari Total kita Sebulan. sebulan sih. sebulan barengan terus berarti ya, syuting kemana-mana gitu. Oh belum pengen ngomong ya? Terus pas pengalaman ini kan syutingnya film horor kan, terus tanpa skrip pula. Kalian ditakut-takutin nggak sih atau gimana tuh? Kalian lihat sesuatu gitu nggak? Emang aku nanya nih sama teman-teman aku yang udah pernah main horor. Emang main horor begini ya di kuburan beneran, di rumah sakit kosong beneran? Kata dia kayak gini. Enggak Ken, ini mah namanya artis ditakut-takutin terus direkam kayak gitu. Orang nggak ada skripnya gitu, dialog apaan? Bereaksi kalau saatnya kita merasa diem, ini saatnya diem, kita diem aja boleh. Kita saatnya out frame boleh. Aku sering banget kalau udah bingung, oh ini bagian aktor nih, gua out frame aja mundur hilang. Ini sinetron gitu berarti ya? Iya gitu ya, kalau outfit-outfitnya mau diem gitu. Ya kan? Iya. Kita emang
paling deket sih kita berdua. Aku sama Keanu tuh paling deket banget, kayak sedekat nadi gitu loh. Iya kan? Kayak Tom and Jerry ya mereka, Tom and Jerry mereka tuh. Tadi ekspresi begini ya. Mereka Tom and Jerry banget, love and hate relationship. Bohongin. Tapi kaget beneran gak sih waktu misalnya kan ada adegan yang tiba-tiba lihat sesuatu gitu? Oh iya. Ada yang kaget terus ada yang latah gak sih? Yo latah. Ini film berat kali Mbak. Aku sempet sih tapi. Lu latah. Ya gara-gara lu banting pintu kan? Oh iya. Lu keceplosan, goblok. Iya tapi kan latahnya nggak yang Iya, ayam-ayam kayak gitu. Ya nggak sih? Oh ada Maura latah lucu banget. Jadi mereka lagi scene nggak ada scene. Lagi scene nggak ada aku, nggak ada akunya. Terus ceritanya aku di kamar ceritanya. Cuman kan aku nggak menjalani itu kan aku nggak di kamar, aku di monitor sama Pak Monty. Terus pas dia lagi jalan kata Pak Monty kayak gini, masuk. Lah masuk apaan Pak? Kayak gini. Kan nggak ada dialog gue, maksudnya nggak ada bagian gue kata dia. Masuk aja udah. Iya maksudnya gimana Pak? Ya kalau lu masuk lu bereaksinya apa? Lu pengen nimbrung? Apa lewat doang? Apa mau ngapain ya lakuin aja yang lu pikir baik. Terus gue masuk gue giniin. Ada deh itu spoiler ya. Tapi ini ya. Pokoknya intinya Keanu Ngagetin. memecahkan keheningan kita lagi ngobrol khidmat, tiba-tiba dari jauh Keanu tuh nyaut teriak kenceng. Terus kaget kan si Maura kayak gini nih. Maura kayak gitu. Iya itu beneran kayak gitu. Dia kaget kayak gini. Beneran gak sih? Aduh, iya semua yang diomongin sama Keanu tuh pasti bener, gak mungkin enggak lah. I know right. Ya pokoknya kita dikaget-kagetin. Ya pasti ada yang kayak gitu karena apa ya? Kita syuting nggak pakai skrip. Kita juga nggak tahu apa yang akan kita alami. Jadi ada sih. Jadi kita udah tahu pas kita ketemu pertama kita dikasih tahu sama Pak Monty cerita ya sekitar 75% lah dari cerita keseluruhan. Kita diceritain terus setiap scene yang kita take kita selalu dikasih pointers untuk disampaikan supaya tetap menjaga benang merah ceritanya tetap jalan gitu. Nah, tapi terjadinya 3 pointers itu siapa yang ngomong, siapa yang lebih dulu ngomongin satu di antara 3 itu nggak pernah diurutin, nggak pernah dijanjiin juga siapa nih yang harus ngomong ini gitu. Jadi sekeluarnya aja gitu. Kalau misalnya memang tiba-tiba lagi mau ngomong pointers itu tiba-tiba ada hantu ya udah kaget, dan kalau misalnya memang nggak jadi disampaikan pointersnya ya bisa ke next scene kita sampaikan. Dan di sini adegan terakhir kita menentukan next scene-nya akan seperti apa, gerakan terakhir kita. Itu sih. Iya. Itu one take berarti ya? Atau Iya. one take ya? One take. Jadi kita bisa ngerubah idenya Pak Monty gitu loh. Misalnya harusnya scene selanjutnya tuh gue kejedot pintu gitu. Terus udah mau tag nih, aku berpikir Pak tadi aku improve kayak gini. Kayaknya kalau kejedot pintu nggak masuk akal deh. Lebih masuk akal aku tampol orang gitu. Lebih make sense kayak gitu. Terus kita pikir-pikir lagi. Iya sih kayaknya kalau dilakuin nggak nyambung sama scene sebelumnya. Jadi kita lebih sering adjust di tempat gitu. Seru banget ya. Tapi ini Keramat 2, kalian nonton Keramat 1 nggak sih? Atau memang beneran kayak Nonton banget. Keanu tuh hardcore banget. Die hard. ya bisa main di Keramat 2? Ya kan Bat? Iya. Terus aku lihat di Instagram itu ada yang syutingnya kayak di keraton, di pantai, itu adegannya siapa ya? Ada yang di sini nggak sih? Ada. Kita semua. Oh, ada di sana ya. Itu gimana sih ceritanya di situ, kayak lihatnya tuh kan kayak horror creepy banget sih. Kalian pas menjalani di sana tuh kayak gimana tuh? Beneran kerasa sesuatu nggak? Gimana ya? Kalau yang di keraton kita malah ngerasa bangga banget kita bisa syuting di keraton ke Cirebon waktu itu. Kita dapet izin syuting di sana sampai pagi malah. Terus kita malah mikirnya kayak kapan lagi ya orang tiduran di teras keraton, karena kita tiduran. Kita sampai jam berapa pada ketiduran sampai Keanu aja. Aku tidur beneran sampai bermimpi. Enggak beneran, aku tidur yang mimpi, deep sleep. Jadi kan ceritanya misalnya kita ngelingkar gini. Nah ini tuh point of view-nya dari Ajil. Ajil tuh duduk di sebelah aku. Jadi nggak masuk akal kalau dia nge-shot muka aku. Jadi dia pasti nge-shotnya yang di depan dia kan, kayak kalian. Nah sedangkan aku di samping kamera, jadi aku nggak ada bagian nih di sini ini. Jadi aku tiduran kayak gini Mbak. Tidur beneran ya. Dan mereka syuting nih sampai terus cut action. Dan aku tetap tidur di situ. Sampai pada akhirnya
Pas udah kayak subuh gitu dibangunin sama Astradanya, ini lagi tag ya. Pas aku melek tuh, pas aku bangun dari tidur tuh lagi tag di dalam adegan. Bukan lagi baru mau di action, bukan lagi di cut, bukan lagi break, bener-bener lagi berjalan nih adegannya. Ken bangun Ken, Pak Monty mau ngeliat muka lu. Gue langsung kayak gini nih, gue langsung bangun kayak gini. Gue langsung kayak gitu. Terus yang parahnya lagi apa? Masuk ke film. Gue kayak gini. Ada gue inget. Mata gue tuh hikmat banget. Sebenarnya mata gue tuh bukan yang hikmat ngeliatin si Arna, cuman kayak mata gue merah. Aku baru bangun tidur. Gitu kan, Dat? Ketawanya kenceng banget, ini ada masalah apa sih mereka berdua sebenarnya? Kita, aku dan kamu satu, musuh forever. Bicara kita sahabat. Mereka Tom and Jerry lah, Tom and Jerry. Oke, jawab cepat ya, langsung tunjuk aja ya. Siapa yang paling pemberani? Ute. Oh iya Uta. Ute. Yang paling penakut? Umay. Oh di sini aja. Oh di sini. Yang di sini gue. Di sini aja. Sepenakut apa sih? Takut banget pokoknya udah. Ceritain kan. Jadi kita ada adegan mau main jelangkung. Terus yang cewek harusnya berenam ngelakuinnya, cuman yang cewek lagi PMS. Jadi mereka datang bulan, mereka nggak bisa ikut adegannya. Jadi harusnya bertiga nih cowok-cowoknya. Cowok. Aku, Ajil sama Umay. Terus Umay nggak sanggup, udah pakai oksigen, ya kan? Dia ngeliat setnya gelap, udah pakai oksigen. Dia aku nggak bercanda loh, bapak nggak boleh banget tertawakan kondisi mental seseorang. Dia ngeliat setnya nggak sanggup, dia oksigenan. Terus satu-satunya harapan adalah Ajil. Akhirnya aku bilang ke Ajil, Jil aman kan main jelangkung berdua? Kata Ajil kayak gini, gue dari tadi nahan nangis kan, gue udah gak sanggup. Suaranya mirip banget. Sumpah gue langsung kayak gini kayak, demi apa 2 banci ini. Gue langsung kayak, Pak, aku langsung kayak gini, Pak, saya main jelangkung sendiri. Itu depan orang-orang yang lagi depresi banget. Gue kayak, kata Pak Monty, nggak bisa kan, harus berdua atau bertiga. Aku langsung tunjuk Maura, yaudah Mbak Maura deh, ini perempuan kan agak sedeng ya Mbak. Iya kan, yang gue tunjuk Maura kan, dia agak stres gitu, dia nggak takut apa-apa. Terus kata Pak Monty, nggak bisa, Maura lagi dapet, ntar bahaya karena kita ritualnya beneran kan, mantranya beneran. Terus ntar nggak bisa, Maura harus cowok nih. Ajil gue tarik, gue giniin, kunyuk, lo harus main sama gue. Gue gak peduli lo takut, ini film pertama gue. Gue gak mau adegan ini di-cut, karena apa? Ini adegan ada gue. Kalau ini adegan di-cut, muka gue berkurang di layar. Screen time-nya menurun. Terus iya kan, porsi gue jadi makin dikit. Udah yang pertama main film, gak ada karakter khusus. Masa adegannya di-cut? Ajil gue giniin, lu main ya. Kata Ajil kayak gini, iya kan, gue usahain bismillah kan, bismillah gue bilang. Iya, ingat ya, selama tag kalau ngeliat setan, kalau denger setan, ditampol setan, lo jangan panggil Pak Monty, jangan panggil Om Jimmy. Lihat muka gue, teriak gue, peluk gue. Cuman ada gue di sini, gue berani, gue gak takut apa-apa, gue bilang kayak gitu. Malah takut dua-duanya. Iya kan, Dat? Iya. Tapi akhirnya tayang gak atau di-cut ada gitu? Ada. Masuk di trailer aja masuk. Udah gitu Mbak, dia habis nangis kan, gue paksa nih main adegan. Jelangkungnya jawab beneran. Kesian banget aja. Gak apa-apa lah, yaudah itu gue nemenin Keanu kan, solidaritas antar sahabat sama Keanu. Aku dan kamu satu. Tapi ada yang bisa melihat gak sih, melihat hal-hal gitu kalian? Kita nggak bisa ngeliat hal-hal kayak gitu, kita cuma bisa melihat keanehan antar pemain aja sih. Udah nggak lucu mulu, yang lain kerja dong. Gak apa, seneng kita diam aja. Iya, seneng banget. Kerja Nu. Iya. Iya kan, Dat? Iya, lu baru dateng kan. Jahat banget, udah baru dateng. Nonton filmnya Krama 2, di situ tadi one take semuanya, terus beneran real semua, nggak ada skrip, terus mereka juga kayak ya udah di dalam itu ya beneran kayak jalan beneran lakuin gitu kan. Di rumah sakit juga ada dengan itu, di keraton juga ada, dan itu semuanya beneran. Jadi pastinya nonton Krama 2. Yes. Oke. Sekarang ada mau disampaikan nggak buat yang lagi nonton? Menurut gue semua orang harus nonton Keramat 2 karena belum pernah ada gue merasa film horor yang
nggak pakai scoring kecuali Keramat 1 ya. Tapi kan Keramat 1 dibungkus dengan sangat amat serius dan berat gitu Mbak. Jadi yang nonton tuh harus kayak capek banget. Nah kalau ini, iya, kalau Keramat 2 ini bedanya sama Keramat 1, kita saking bermain jujurnya, itu seperti ngelihat sahabat kita tuh kesandung di depan muka kita. Teman kita luka betulan, jatuhnya beneran, lecetnya beneran, tapi Bona pengen ngakak gitu loh Mbak. Karena situasinya benar-benar kita tuh mainnya benar-benar terjadi, kayak misalnya ngeliat setan, kayak gitu. Karena kita benar-benar berlaku sejujurnya apa adanya dengan tangan kosong gitu masuk ke set. Jadi ini adalah pertama kalinya di dunia sih menurut gue ya, film horor yang fun banget nontonnya. Benar-benar roller coaster banget, kita dibawa ngakak, dibawa apalagi Bat? Apa sih perasaannya nonton film itu? Ada perasaan apa aja? Ngakak. Ada ngakak, terus serem juga. Ya pokoknya deg-degan lah. Terus sama ini sih, untuk fans-fansnya Keramat 1 kan banyak banget. Salah satunya kan Keanu juga ya kan, aku juga dan teman-teman lain. Itu di Keramat 2 tuh ada apa sih namanya? Kejutan. Nah, ada kejutan. Enggak sih. Jadi Ada jawaban. iya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah pernah nonton Keramat 1 tuh akan terjawab di Keramat 2 gitu. Nah, Iya jadi kan? Keramat 1 harus nonton dong, biar tahu, biar terjawab nanti kan. Ada nggak perlu dikasih. Iya, Canda. Sini. Oke. Kemarikan. Yang belakang mungkin mau nambahin kenapa harus nonton film Keramat 2? Apa ya? Kenapa harus nonton Keramat 2? Karena ini banyak kita membawakan budaya Cirebon juga, dan kalau kata orang-orang yang udah nonton kemarin waktu premier, ini itu kayak apa ya, kayak Keramat 2 itu mistisnya lebih tinggi lagi gitu, kayak benar-benar diperluas lagi sama Pak Monty gitu. Karena ini keramat. Dan aku suka banget Keramat 2 dan Keramat 1 ya, karena menurut aku filmnya itu tuh benar-benar original banget, sangat amat Indonesia. Dari segi jokes, dari segi dialog, dari segi semuanya kita nggak mengada-ngada, nggak berusaha untuk seperti orang bule gitu. Kita nggak yang kayak, karena gue sering banget lihat film kayak pengen banget kayak orang luar gitu loh. Kayak sudahlah, jujur aja dalam berkarya kan. Nah menurut gue Keramat 2 ini jujur banget, kayak kita Indo nyet. Ini yang kita bisa dan kita punya tuh ini, dan ini bagus banget sih. Betul. Sudahlah. Tanggal berapa boleh tanya? 24 November. Bioskop aja. Baik, jangan lupa nonton film Keramat 2 ya. Dukung terus film Indonesia juga. Terima kasih sudah datang mampir ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan sudah ya, saya akhiri untuk Ruang Radio. Selalu ada Ruang untuk Radio. Sampai ketemu lagi di Ruang Radio selanjutnya. Bye bye. Bye bye.